Halo Sobat Matematika Sera, yuk simak pembelajaran mengenai perkiraan masyarakat masa depan dengan saya Sifaini, dan saya Siti Nurhaliza, dan saya Dinda Diaunazmi. Pokok pembahasan pada materi perkiraan masyarakat masa depan yaitu ada kebudayaan, kecenderungan arah globalisasi, perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan arus informasi komunikasi, generasi masa depan, generasi modern, serta perkembangan masa kini dan masa depan. Kebudayaan berbicara mengenai kebudayaan dalam arti klasik, keseluruhan gagasan dan karya manusia harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan hasil budi dan karyanya itu. Pada kebudayaan meliputi norma, nilai, ide, gagasan, pendapat dan lain-lain serta kelakuan pola manusia di dalam masyarakat dalam bentuk tingkah laku serta benda-benda hasil karya manusia dalam bentuk hasil. Unsur kebudayaan ada 7, yaitu sistem religius dan nilai cara upacara keagamaan, sistem dan bentuk organisasi yang ada di kemasyarakatan, sistem pemahaman tentang pengetahuan, bahasa atau dialek yang digunakan, mode kesenian, tata cara mencari mata pencaharian, serta peralatan atau sistem teknologi. Perubahan kemajuan kebudayaan pada masyarakat secara umum meliputi A. Cenderung semakin kuatnya globalisasi mengarah kepada perubahan. B. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin cepat berkembang. C. Arus informasi semakin padat, cepat, dan akurat perkembangannya. Poin D. Peningkatan layanan yang profesional di sebagai segi kehidupan manusia semakin dibutuhkan. Kecerdasan arah globalisasi umumnya utuhnya kebutuhannya yang mempunyai makna bumi semakin satu keutuhan seakan-akan tanpa batas, dunia amat transparan, serta saling ketergantungan antar bangsa yang ada di dunia ini. Menurut Emil Salim, tanggal 8 bulan 9 tahun 1990, bidang kekuatan gelombang globalisasi paling kuat poin-poinnya: pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi; 2, ekonomi regional mengarah ke ekonomi global; 3, lingkungan hidup; 4, pendidikan. Perkembangan ilmu dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil karya dan usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Setiap hasil perkembangan iptek haruslah dapat diakomodasi dan diadopsi ke dalam bahan ajar karena kebutuhan pendidikan di masyarakat semakin berkembang dan kompleks. Ciri perkembangan iptek. Ciri perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di akhir abad ke-20 era globalisasi adalah kemajuan sains dan teknologi bidang informasi, transformasi, telekomunikasi, kedokteran, dan lain sebagainya. Manfaat perkembangan iptek. Pertama, sebagai bahan penelitian, sebagai lahan pengaplikasian hasil penelitian, sebagai alat perkembangan teknologi, sebagai sarana untuk meningkatkan teknologi. Perkembangan arus informasi komunikasi. Salah satu perkembangan iptek yang luar biasa adalah yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi, komputer, dan sebagainya. Beberapa faktor yang perlu dipahami dalam upaya tersebut diantaranya: teknologi berbasis satelit yang mutakhir perlu dikembangkan, penggunaan perangkat digital yang terintegrasi dengan teknologi komputer perlu dikembangkan, penggunaan media elektronik oleh media cetak perlu dikembangkan. Pelayanan profesi. Pekerjaan profesi merupakan pekerjaan yang memerlukan syarat ciri-cirinya antara lain mempunyai keahlian atau expertise, mempunyai tanggung jawab atau responsibility, mempunyai kesejawatan atau corporatensis. Layanan profesi. Menurut Hausen et al., profesi secara historis, yaitu profesi yang tua, adalah profesi hukum, profesi kesehatan, teologi, dan dosen. Profesi yang termasuk baru diantaranya profesi arsitek, profesi insinyur atau engineering, dan optometri, serta jenis pekerjaan yang segera diakui sebagai pekerja profesi diantaranya pekerja sosial, dan keempat ada pekerja yang semi profesional, dan kelima ada jenis pekerjaan biasa yang tidak mau berusaha mengarah kepada profesional. Pelayanan profesi ada 6 tahap menurut Merchant, yaitu bentuk layanan profesinya unik,
mendapat pengakuan pemerintah dan masyarakat, adanya kesepakatan antara lembaga dan kelompok profesi tentang standar kompetensi yang harus dimiliki, pengakuan secara resmi oleh lembaga akreditasi yang mempunyai tugas menghasilkan tenaga profesional, pengakuan resmi terhadap seseorang atas kompetensi yang dimiliki secara pribadi maupun kelompok punya tanggung jawab penuh terhadap pengambilan keputusan atas profesinya, serta kelompok profesional ini mempunyai kode etik ganda yang fungsinya sebagai pelindungan atas mutu, layanan, dan sebagai pedoman kualitas anggota profesi. Generasi masa depan. Masyarakat masa depan dengan ciri globalisasi, adanya kemajuan iptek, dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat dan sebagainya. Tentulah memerlukan yang mau dan mampu menghadapi segala permasalahan serta siap menyelesaikan diri dengan situasi baru tersebut. Pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang. Seperti telah dikemukakan, manusia masa depan yang harus dihasilkan oleh pendidikan antara lain manusia yang melek teknologi dan manusia yang melek pikir yang keseluruhannya disebut melek kebudayaan, yang mampu think globally but akan lokal dan sebagainya. Generasi masa depan, keberhasilan antisipasi terhadap masa depan pada akhirnya ditentukan oleh kualitas manusia yang dihasilkan oleh pendidikan. Seperti diketahui, dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 beserta peraturan pelaksanaannya, maka telah dimantapkan kerangka landasan pembangunan sektor lainnya akan memberikan dasar yang lebih kuat bagi proses tinggal landas dalam pembangunan jangka panjang kedua tahun 1984 sampai 2019. Pembangunan manusia Indonesia dalam abad 21 yang akan datang. Oleh karena itu, kajian selanjutnya adalah generasi masa depan dengan segala tuntunannya. Cara mengantisipasi generasi masa depan terkait dengan perubahan nilai kehidupan, khususnya hal budaya dan pendidikan. Generasi modern. Tentang generasi atau masyarakat modern antara lain punya kemampuan secara personal dalam pemanfaatan perkembangan dan peluang di berbagai bidang, untuk mempunyai kemampuan wawasan dan pengetahuan tentang iptek, tidak harus menjadi seorang yang ahli, dapat memanfaatkan arus informasi yang luar biasa, dan mempunyai kemampuan bekerja secara efisien dan efektif sebagai modal dasar menjadi profesional. Generasi modern. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 telah ditetapkan rumusan pendidikan di Indonesia sebagai profil manusia Indonesia modern. Begitu pula dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar serta Undang-Undang Tahun 1992 yang dijelaskan pada pasal 3 dikemukakan rincian tujuan. Upaya pengembangan kehidupan siswa mempunyai tujuan. Yang pertama, menguatkan fondasi iman dan takwa. Perilaku baik harus dibiasakan. Pengetahuan dan keterampilan perlu diberikan. Kemampuan belajar perlu ditingkatkan dan kemampuan belajar perlu dibentuk. Generasi modern. Peserta didik dipersiapkan untuk mengikuti jenjang pendidikan menengah. Secara rinci, tujuan pendidikan tingkat dasar dipandang sebagai gambaran generasi bangsa Indonesia, masa kini dan masa yang akan datang. Jenjang pendidikan dasar dan keterampilan serta pengetahuan generasi masa depan dapat akan berbagai Generasi modern. 4 hal penting dalam perkembangan peserta didik menurut Mahkamah Makagiansar tanggal 5 bulan 6 tahun 1990. Poin A, sebuah perkembangan perlu diantisipasi didasarkan pada ilmu pengetahuan. B,
yang semakin berkembang. Tugas hal yang dikemukakan oleh Sajidiman tanggal 10 bulan 11 tahun 1972, yaitu kemampuan yang sangat dibutuhkan bangsa Indonesia didasarkan pada fungsi A. Adanya pekerja yang terampil, B. Adanya pemimpin yang memiliki kemampuan di dalam mengendalikan kegiatan dan efektif dalam mengambil keputusan, C. Adanya pemimpin yang visioner yang mampu menentukan arah tujuan. Perkembangan masa kini dan masa depan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dikemukakan sebagai berikut. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional mengusahakan pertama, pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri, dan kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh. Undang-Undang tanggal 24 tahun 1992. Kajian tentang upaya mengantisipasi masa depan melalui pendidikan akan diarahkan pada A. Nilai dan sikap individu merupakan bagian paling berperan dalam memberi arah antisipasi. B. Pengembangan sarana dan prasarana kehidupan serta budaya. C. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Perkembangan masa kini dan masa depan. Nilai-nilai atau norma dan sikap dapat bersumber dari agama, tradisi, hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, pengaruh daripada nilai yang dianut akan terlihat pada sikap individu Seorang nilai itu sedang pada sikap untuk melakukan tindakan negatif. 3 aspek tidak setuju, suka, dan benci. Yang poin ketiga, pengetahuan tentang aspek dapat Perkembangan masa kini dan masa depan. Menurut Kraton, Bloom dan Masya 1964 dari Bloom, Hastings dan Madus 1971 halaman 229 bahwa proses internalisasi secara berkesinambungan dimulai dari bawah hingga ke yang lebih tinggi, yaitu receiving atau penerimaan, responding atau tanggapan, following atau penilaian atau pemaksaan, organization, perorganisasian atau konseptual, characterization, peran atau pemeran. Penekanan kebudayaan dunia masa kini menurut UNESCO ditetapkan dalam konsep dasar warisan. Konsep penegasan dimensi dalam proses pembangunan atau afirmasi karena suatu pembangunan akan terasa hampa jika tidak diilhami oleh budaya. Setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya, mereafirmasi dan mengembangkan identitas budayanya. Partisi yang optimal dari masyarakat dalam rangka pengembangan suatu bangsa dan negara mutlak diperlukan. Dan di era globalisasi, kerjasama budaya antar bangsa merupakan tuntutan mutlak. Perkembangan masa kini dan masa depan. Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia secara umum antara lain kualitas, pemerataan dan relevasinya dikarenakan luasnya wilayah dan sebaran penduduk. Dalam menyongsong globalisasi, terdapat hal yang khusus perlu diperhatikan, antara lain strategi dasar dalam era globalisasi yang disampaikan oleh Santoso S. Hamijoyo 1990 halaman 33. Pendidikan bidang iptek perlu dikembangkan, khususnya bidang yang vital, pertanian, manufacturing, keterampilan bahasa asing yang relevan, pengelolaan kependudukan, lingkungan, kesehatan dan keluarga berencana, serta nilai religius ideologi. Dan mutu tenaga pendidikan perlu ditingkatkan melalui pelatihan secara mengelola pendidikan formal dan non-formal.